Ya, terima kasih. Pemirsa Anda kembali di iNews Today. Masih bersama saya Aldi Hawari, juga Baby Kristami. Pemirsa, misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terungkap setelah salah satu pelaku yang juga keponakan korban menyerahkan diri. Ya, polisi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak hampir 2 tahun lalu. Namun kuasa hukum mempertanyakan penetapan tersangka 4 lainnya dinilai janggal karena hanya berdasarkan pengakuan salah satu tersangka. Polda Jawa Barat resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. 5 orang yang ditetapkan tersangka yaitu keponakan korban Muhammad Ramdanu alias Danu, ayah sekaligus suami korban Yosef Hidayah, istri muda Yosef Mimin Mintarsih dan 2 anak Mimin yaitu Arigi Reksa Pratama serta Abi. Namun dari 5 tersangka tersebut polisi hanya melakukan penahanan terhadap 2 orang yaitu Danu dan Yosef. Sementara 3 tersangka lainnya hanya diberlakukan wajib lapor. Kuasa hukum para tersangka mempertanyakan alasan penetapan tersangka 4 kliennya tersebut. Pasalnya ia menilai penetapan tersangka hanya berdasarkan pengakuan Danu. Keempat kliennya diyakini tidak melakukan pembunuhan tersebut apalagi mengetahui. Kuasa hukum akan meminta perlindungan Komnas HAM terkait penetapan tersangka 4 kliennya yang dinilai ganjil tersebut. Yang kami sayangkan ada penetapan tersangka itu berdasarkan keterangan dari saudara Danu. Itu yang saya sayangkan. Dari 4 terduga tersangka itu, klien kami ada 3 yang tidak mengenal Danu. Itu yang jadi disayangkan. Karena dari awal dari penyidikan bahwa Yosef, klien kami Yosef, Mimin, Arigi dan Abi itu tidak pernah melakukan tindak pidana, apalagi mengetahui. Pasca penetapan 5 tersangka atas kasus pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris Raja Amanullah berziarah ke makam para korban di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Penetapan 5 tersangka ini membuat perasaan Yoris campur aduk, antara senang, marah, kecewa hingga kaget. Pasalnya salah satu pelaku merupakan ayahnya sendiri. Campur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Ya itu gimana nanti inilah dari kepolisian ya. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan kami dari pihak keluarga sangat percaya dengan profesionalisme dari Polda Jabar bisa mengungkap. Pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu di rumahnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kedua mayat korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumahnya. Kasus sempat mengalami kebuntuan hampir selama 2 tahun lamanya dan akhirnya kini mulai terungkap karena salah satu pelaku menyerahkan diri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan.